Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan update terbaru terkini pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Uang PKH sudah cair. Namun banyak sekali dari keluarga penerima manfaat yang dapatnya ini menurun drastis. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Dan ini dia solusinya. Oke sahabat YouTube, kira-kira apa penyebabnya dan solusinya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan update terbaru terkini pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Uang PKH sudah cair, sudah masuk ke kartu KKS-nya ya sahabat YouTube, ATM merah putih. Namun yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat ini banyak sekali yang menurun drastis. Kira-kira apa penyebabnya? Dan solusinya seperti apa? Simak video ini hingga selesai ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya terkait dengan banyaknya KPM yang menerima bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini menurun drastis, kira-kira penyebabnya apa, solusinya apa? Terlebih dahulu di sini saya akan mengupdate beberapa daerah yang sudah terpantau cair bantuan PKH-nya dari pagi tadi hingga siang hari ini ya sahabat YouTube, dan kemungkinan hingga nanti sore dan bahkan nanti malam ini akan terus berlanjut. Berbagai daerah di seluruh Indonesia akan mulai dicairkan bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Nah, ini adalah beberapa daerah yang terpantau oleh channel Diari PKH di siang hari ini. Mayoritas yang terpantau adalah Bank BNI ya sahabat YouTube. Ini daerahnya yang terpantau, yang pertama ada di Surabaya ya. Selamat untuk KPM yang ada di Surabaya. Kemudian Mojokerto, kemudian NTB, Pasuruan, Pamekasan, Bojonegoro, kemudian Malang, Kediri, Sidoarjo, Balikpapan, Nias, Tulungagung, Situbondo, Sumedang, kemudian Padang, Gresik, Nganjuk, kemudian Kota Batu ya, kemudian Tangerang, Tasikmalaya, dan juga Sampang ya sahabat YouTube. Ini adalah beberapa daerah yang terpantau oleh channel Diari PKH, dan mungkin juga masih banyak daerah-daerah lain yang tidak terpantau oleh channel Diari PKH. Dan mungkin bagi sahabat YouTube semua yang merasa sudah cair namun daerahnya masih belum disebut oleh channel Diari PKH, bisa komen di kolom komentar ya sahabat YouTube. Namun juga ini masih bertahap ya sahabat YouTube, jadi sabar apabila di daerah yang sudah saya sebutkan ini namun sahabat YouTube semua merasa belum masuk saldonya, harap bersabar karena ini juga masih bertahap ya sahabat YouTube. Jadi kita doakan bersama-sama semoga yang hingga saat ini masih belum mendapatkan transferan ataupun masih belum terisi saldo PKH-nya di kartu KKS ATM merah putihnya, kita doakan semoga segera terisi ya sahabat YouTube, sehingga bisa segera dimanfaatkan, ditransaksikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, utamanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial ya sahabat YouTube. Di sini saya juga mengingatkan kepada sahabat YouTube semua untuk tidak mempergunakan membeli kebutuhan yang bersifat konsumtif ya sahabat YouTube untuk membayar hutang, membeli perhiasan, membeli baju yang padahal bajunya ini masih layak semua. Jadi kalau
dibuat seperti itu tidak boleh ya. Kemudian jangan juga digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, apalagi obat-obatan terlarang. Ini sangat tidak diperbolehkan. Apabila diketemukan seperti ini, tentunya KPM tersebut siap-siap untuk dikeluarkan dari penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan ya, sahabat YouTube. Nah, oke sahabat YouTube, kembali pada topik video kali ini terkait dengan banyaknya KPM PKH yang bantuan PKH-nya ini sudah cair, namun di sini bantuannya tidak sesuai ya, sahabat YouTube, dengan komponen terkini yang tertera di kartu keluarganya, sahabat YouTube. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa? Pada siang hari ini saya mendapatkan informasi dari salah satu chat ya, sahabat YouTube, di grup Telegram di SDM PKH tentunya, bahwasanya informasi ini berasal dari koordinator regional atau korek ya. Bahwasanya di situ informasinya untuk data KPM tahap 1 ini di tahun 2022 tentunya sudah dilakukan penyaringan kembali dengan data Dapodik yang ada di Dinas Kependidikan atau Kementerian Pendidikan, dan Simpatika yaitu yang dikelola oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama ya. Untuk ART anggota rumah tangga usia anak sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik maupun Simpatika masih ditunda realisasinya pada tahap 1 ini ya, sahabat YouTube. Jadi yang masih belum terdaftar di Dapodik atau Simpatika ya, sahabat YouTube, maka bantuannya tidak bisa direalisasikan ya, sahabat YouTube. Nah, di sini banyak sekali pembahasan di grup tersebut. Ada yang berargumen seperti ini: NIK yang tidak online secara nasional di Simpatika yang dikelola oleh Kementerian Agama dan Dapodik yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan juga tidak terbaca sebagai peserta didik ya, sahabat YouTube. Misalnya ada anak yang baru buat KTP, jika KTP yang baru buat tersebut tidak diaktifasi di Dukcapil atau tidak di-online-kan ya istilahnya, maka secara otomatis tidak padan DTKS. Jadi yang dibayarkan di tahap 1 tahun 2022 ini adalah yang NIK-nya ini terbaca dan padan di DTKS, sahabat YouTube. Nah, di sini cukup jelas karena setelah saya amati ini yang menurun drastis adalah yang memiliki komponen anak sekolah ya, sahabat YouTube. Jadi kemungkinan besar memang ada si anak sekolah ini baru buat KTP, namun KTP tersebut tidak teronline-kan atau tidak teraktivasi secara nasional oleh Dukcapil, sahabat YouTube, sehingga tidak terbaca di DTKS-nya, maka tidak padan DTKS. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja ya, sahabat YouTube, anak sekolah tersebut di sekolahnya NIK-nya tersebut masih belum di-online-kan atau masih belum terinput ya, sahabat YouTube, di Dapodik ataupun di Simpatika di sekolahnya. Makanya ketika data DTKS itu disinkronkan atau dipadu-padankan dengan Dapodik, tentu tidak terbaca karena di Dapodik mereka si anak sekolah ini NIK-nya tidak terinput ya, sahabat YouTube. Makanya di sini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat. Yang pertama adalah mungkin bisa mengkonsultasikan ke pihak sekolahan apakah NIK yang tertera di KK ya, sahabat YouTube, si anaknya ini di sekolahnya apakah sudah terinput secara online di Dapodik atau Simpatika ya, sahabat YouTube. Kalau Dapodik itu sekolah yang di bawah naungan Kemendikbud, kalau Simpatika itu adalah yang dikelola atau di bawah naungan Kementerian Agama atau Depak ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua bisa silakan konsultasikan ke pihak sekolahnya masing-masing. Apabila sudah terinput ya, sahabat YouTube, secara online di Dapodik, maka coba cross check apakah si anak ini baru membuat KTP atau tidak. Kalau baru membuat KTP ya, sahabat YouTube, kemungkinan besar NIK yang ada di KTP baru tersebut ini masih belum teraktivasi atau masih belum teronline-kan. Maka solusinya adalah silakan datang ke kelurahan,
atau ke desa atau ke kecamatan atau langsung ke Dukcapilnya untuk melakukan aktivasi NIK tersebut sehingga bisa teronline-kan, bisa terbaca oleh DTKS ya sahabat YouTube, karena DTKS ini juga sinkron dengan Dukcapil, sinkron juga dengan Dapodik dan juga Simpatika ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu mungkin penjelasan singkat terkait dengan fenomena KPM yang banyak bantuannya ini menurun drastis. Kemungkinan besar permasalahannya dan solusinya juga sudah saya sampaikan. Semoga informasi ini membantu untuk para sahabat YouTube semua yang bantuannya menurun drastis tentunya ya. Dan mungkin juga yang memiliki balita ini mungkin nicknya masih belum teraktivasi, jadi lakukan cross check ke pihak desa, kecamatan ataupun ke pihak Dukcapilnya ya sahabat YouTube. Apabila masih belum teronline kan atau belum teraktivasi, silakan diaktifasi di Dukcapil tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.